ilmu pengetahuan sosial ini sudah mulai diajarkan dan menjadi program pendidikan sejak dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Berikutnya mungkin akan dilanjutkan dengan Mas Alif. Silakan Mas Alif. Oke, terima kasih Mas Bugar. Selanjutnya pembahasan mengenai pengertian ilmu sosial dasar. Jadi ilmu sosial dasar merupakan ilmu pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dalam pemberian ilmu sosial dasar yaitu untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum mengenai konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial. Kemudian untuk memberikan suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-masalah yang terwujud daripadanya. Kemudian tujuan selanjutnya untuk memberikan pemahaman mengenai suatu hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Masalah dilihat dengan kerangka pendekatan yang melihat sasaran studinya sebagai suatu masalah objektif dan yang dilihat juga dengan kacamata subjektif. Oke, selanjutnya Mas. Kemudian latar belakang dari mata kuliah ilmu sosial dasar berawal dari kritik yang muncul dari para cendekiawan, khususnya dari sarjana ilmu sosial, ilmu budaya, dan juga sarjana pendidikan pada sistem pendidikan kita yang masih menganut warisan politik Belanda, yaitu politik balas budi atau etis politik yang dianjurkan oleh Konrad Theodor van den Ver. Sistem ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil di suatu bidang tertentu dengan tujuan untuk mengeksploitasi kekayaan negara. Kemudian perguruan tinggi seolah menjadi menara gading yang menghasilkan sarjana-sarjana tukang atau tidak peka terhadap denyut kehidupan atau kebutuhan suatu perkembangan di masyarakat. Maka dari berawal dari kritik yang diberikan oleh para cendekiawan tersebut, dinilai perlu diberikanlah ilmu sosial dasar sebagai mata kuliah dasar yang terhadap gejala-gejala dan masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya Mas. Tadi yang udah dijelasin sebelumnya bahwa tujuan ilmu sosial dasar yaitu membantu memperluas wawasan pemikiran dan kepribadian mahasiswa, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lainnya. Kemudian menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan sosial yang timbul dalam masyarakat. Dan juga memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner atau ilmu pengetahuan sehingga memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya dapat disampaikan oleh Faza. Silakan, Faza. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup ilmu sosial dasar. Yang pertama kita dapat mempelajari dan menyadari adanya berbagai masalah di kependudukan dan hubungannya dengan perkembangan yang ada di masyarakat dan di kebudayaan. Kita dapat mempelajari dan menyadari adanya masalah-masalah yang ada di individu, keluarga, dan juga di masyarakat. Kita dapat mengkaji masalah-masalah kependudukan dan sosialisasi serta menyadari identitas sebagai mahasiswa. Selanjutnya, kita dapat mempelajari hubungan antara warga negara dan negara lain.
Yang selanjutnya mempelajari hubungan antar lapisan sosial dan persamaan derajat. Selanjutnya kita dapat mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di perkotaan dan juga di pedesaan. Dan kita dapat mempelajari dan menyadari adanya pertentangan sosial bersamaan dengan adanya integrasi di masyarakat. Yang terakhir, mempelajari usaha pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh manusia untuk memanfaatkan kemakmuran dan pengangguran kemiskinan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas masalah-masalah sosial dan ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar menggunakan kerangka pendekatan yang melihat sasaran studinya sebagai suatu masalah objektif dan subjektif. Kacamata objektif atau dari pandangan objektif kita bisa melihat berarti konsep dan teori dan berkenaan dengan hakikat manusia dan masalahnya yang telah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial yang akan digunakan. Dalam pandangan subjektif, masalah-masalah yang dibahas akan dikaji menurut perspektif masyarakat yang bersangkutan dan dibandingkan dengan kacamata pengkajian. Yang terakhir, penggabungan dari pandangan masalah-masalah sosial yang disertai dengan rasa tanggung jawab dan kedudukannya sebagai masyarakat ilmiah dan warga negara Indonesia. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Jika ada kekurangan dan pun kesalahan, kami mohon maaf. Demikian pemaparan dari kami, teman-teman. Kiranya dapat dilanjut kelompok berikutnya. Dilanjut kelompok sebelum. Ada yang mau ditanyakan nggak itu ke kelompok 1? Kalau ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa didiskusikan dulu. Mau bertanya, Mas Rizky? Halo? Ya. Iya, Bu. Bisa langsung. Silakan, Bu. Hah? Mengenai di saat pandemi ini, orang banyak mengurangi aktivitas sosialnya dan banyak terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, baik secara mortalitas kebanyakan ya, banyak atau kematian yang
banyak diakibatkan pandemi. Dilihat dari kita menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi sebegitu cepat dalam jarak waktu 2 tahun ini, sehingga apa yang sosial di pelajaran ilmu sosial dasar ini bisa tercapai gitu. Teman-teman dari kelompok 1 mungkin tanggapannya terkait kira dalam konteks kita ilmu sosial dasar, pembelajaran ilmu sosial dasar kita. Mungkin boleh dijawab. Ya, mencoba untuk menjawab ya. Jadi perkembangan sosial itu memang sangat dari yang Recording in progress. media sosial. Tapi hebatnya masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia nih, bisa dibilang silaturahmi tetap terjaga walaupun kita terpisah secara fisik. Kalau dilihat dari kacamata objektif dan kacamata subjektif. Kalau dari subjektif, menurut saya pasti pribadi masing-masing orang akan punya penilaian diri, pastinya ada penelitian gitulah dari orang-orang yang meneliti masalah perubahan yang terjadi secara sosial di kehidupan. Dari saya itu Mas Isi. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum berlanjut ke kelompok selanjutnya? Lanjut aja ya, next ke kelompok 2 ya. Silakan.
kelompok 2 nih. Kelompok dua kan masih. Oke, udah ada ya. Sudah. Terlihat Mas. Sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada teman-teman sekalian. Di sini kami ingin sedikit sharing atas apa yang sudah kami pelajari beberapa minggu yang lalu sebenarnya itu ya. Udah lama dilupakan, mudah-mudahan juga penyampaiannya enggak salah. Nanti penyampaiannya akan kita bagi 3. Yang pertama saya, kemudian Pak Heri, kemudian Mas Rizky. Kami di sini akan membawakan tentang etika. Oke, pengertiannya dulu. Etika itu dari bahasa Yunani kuno namanya tuh etikos, yang artinya tuh hati nurani atau perlakuan yang pantas. Etika itu ya yang pantas, kalau nggak pantas ya nanti ada persoalan lain. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak serta hak dan kewajiban secara moral. Di garis bawahi juga di sini adalah berarti etika itu antara baik dan buruk. Udah mah baik dan buruk, kemudian itu harus ya pantas yang norma, kaidah, doman, atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi etika itu adalah pedoman dalam berkelakuan atau melakukan perbuatan atau tingkah laku antara mana yang baik, mana yang buruk, yang dapat diterima, yang pantas dan diharapkan. Kemudian secara pengertian etika secara khusus, yaitu ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Dari beberapa pengertian di sini dapat kita simpulkan yaitu yang namanya etika itu akan menjadi sebuah pedoman dalam bertingkah laku, membedakan antara baik dan buruk, kemudian aturannya aturan di mana? Aturan di lingkungan pergaulannya. Yang jadi masalah di sini adalah mungkin baik dan buruk di antara lingkungan yang berbeda itu juga berbeda. Etikanya itu seperti A itu adalah baik, tapi mungkin di bawah. Nah, dari sini dengan mempelajari etika ini, jadi kita bisa memilah mana perbuatan yang harus kita lakukan, perbuatan mana yang menurut kita baik dan perbuatan mana yang menurut kita buruk, dan kita juga dapat menyesuaikan di mana lingkungan kita berada. Ketika saya di Bandung atau saya di daerah yang lainnya, kita dapat menerapkan, oh yang seperti ini tuh baik bagi saya, tapi di sana buruk, berarti ya saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Aturannya karena berbeda. Kemudian ketika di sini buruk, tapi di sana itu dianggap baik, berarti kembali lagi kepada diri yang melekat di dalam tubuh. Ketika perbuatan itu kita anggap buruk, dan dimanapun kita berada, pasti kita akan tidak melakukan perbuatan itu atau perilaku itu. Selanjutnya, pengertian etika dari beberapa ahli ilmu sosial, yaitu diantaranya sebenarnya banyak para ahli ini mendefinisikan etika. Yang kita ambil hanya 3 ini aja. Yang pertama, Dr. Andes Pope Simorangkir, yaitu etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Jadi ketika
ya etika itu balik lagi ukurannya adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan itu baik. Nah, itulah etika. Kemudian menurut Dr. Herdes Sidi Gajalba, teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kembali lagi, etika itu baik dan buruk. Kalau ya sejauh yang dimaksud dalam ditentukan oleh akal, ya perbuatan itu ya kalau istilahnya dapat dinalar gitu, masuk akal, ya masuk akal. Perbuatan ini berarti dianggap baik ya kalau masuk akal. Kalau misalkan perbuatan ini buruk yang nggak masuk akal, berarti yang nggak masuk akal itu ya bisa jadi buruk, tergantung lingkungannya. Kemudian menurut Dr. Haji Burhanuddin Salam, cabang etika itu adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Seperti tadi disebutkan, yang namanya ilmu sosial dasar dari penjelasan kelompok pertama dipelajari dari mulai kecil, SMA, dan selanjutnya ya sampai seluruh hidupnya. Termasuk juga etika dipelajari ketika kita masih dalam kecil sampai ya seluruh hidup kita. Penerapan etika juga dilaksanakan, kita melaksanakan sedari kita kecil sampai nanti kita meninggal. Dalam mempelajari ilmu etika juga, etika tuh banyak misalnya ada etika dalam bertetangga, dalam kehidupan, etika ketika dalam forum, atau etika ketika dalam menghadapi orang yang lebih tua. Nah, semuanya itu kita pelajari, baik itu secara ada ya jurnalnya, bukunya segala macam, atau hanya tertulis tidak tertulis menurut kebiasaan lingkungan sekitar kita. Oke, seperti itulah mungkin tentang pengertian dari etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Heri Firdaus. Silakan Pak Heri. Saya melanjutkan ya, nanti setelahnya baru Pak Heri. Etika ini ada dua. Etika yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Gitu artinya dari dua poin ini, gitu ya. Etika itu dalam dalam perkembangannya, gitu ya. Etika ini mempengaruhi, gitu ya, sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Gitu. Jadi etika itu memberi manusia itu bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika itu membantu manusia untuk mengambil sikap, ya, bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Ya. Artinya segala keputusan ya tadi tentang baik dan buruk, ya, tindakan apa yang kemudian diambil, begitu ya, tindakan apa yang kemudian dilakukan, ya, ini berawal dari etika, gitu, yang melekat pada diri manusia, gitu ya, dan diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan. Itu etika, gitu ya. Jadi ada orang atau nggak ada orang, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian lahir dari dalam diri kita, ya, tadi sesuai dengan pengertiannya adalah hati nurani, gitu ya, tindakan, gitu, yang lahir dari dalam diri kita, gitu ya, itu etika. Jadi dia tetap berlaku, ya, sama kayak makannya kita, gitu kan, ada etika makan, gitu ya, walaupun nggak ada yang memperhatikan, gitu ya, etika kita secara personal, begitu ya. Adapun juga etika yang berkaitan dengan tindakan yang kita ambil secara kolektif, ya, atau secara kehidupan kita dalam bermasyarakat, gitu. Boleh di next. Ya, ini ada macam-macam etika, ya. Pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif itu etika yang kemudian berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang
membudaya ya, di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Jadi etika deskriptif ini dia menelaah secara kritis ya dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang kemudian dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang punya nilai. Artinya etika deskriptif ini berbicara ya tentang seputar fakta gitu, apa adanya gitu ya, apa adanya. Ya, artinya kenyataan yang terjadi ya dalam memahami satu nilai begitu ya di dalam masyarakat kita ya. Ini adalah etika deskriptif gitu ya. Kemudian yang kedua ada etika normatif. Etika normatif ini berbicara mengenai norma yang menentukan tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia berdasarkan norma-norma yang berlaku. Etika normatif ini merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati atau berlaku di masyarakat. Sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat oleh yang normatif. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada pendapat dan aliran dalam etika gitu ya. Ini masih lanjutan yang etika deontologi sama etika teologis itu masih lanjutan daripada macam-macam etika ya. Tadi yang kedua ada etika normatif, yang ketiga ada etika teologi. Jadi etika teologi itu suatu tindakan yang dikatakan baik jika tujuannya baik ya, dan membawa akibat yang baik pula gitu ya. Tujuannya baik, dampaknya baik. Etika teologi dari sudut pandang apa tujuannya gitu ya. Etika teologi itu dibedakan menjadi dua lagi ya. Jadi etika hedonisme menjadi teologi hedonisme dan teologi eudaimonisme gitu ya. Ya kalau teologi hedonisme ya, tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan semata. Kalau yang teologi eudaimonisme yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan yang hakiki gitu. Kemudian yang keempat ada istilahnya etika deontologi. Nah, etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik ya. Jadi etika deontologi adalah tindakan yang dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, ya, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Itu tadi ya, kalau yang teleologi itu dilihat berdasarkan tujuannya, ya dia melakukan sesuatu itu tujuannya apa. Kalau yang deontologi dia nggak lihat tujuannya, ya, yang penting dia melakukan tindakan yang baik. Gitu. Nah ini ada pendapat dan alirannya dalam etika. Ada etika universal, ada etika intuitionisme, sama etika hedonisme. Gitu. Kalau etika universal ini sebagai ajaran etika ya berarti suatu dapat dinilai baik dalam memberikan kebaikan kepada orang banyak secara universal gitu ya. Kalau yang etika intuitionisme ya bahwa baik buruknya atau susah tidaknya dapat merupakan suatu pertimbangan rasa timbul atau bisikan kalbu, artinya melalui intuisi ya, etika yang didasarkan atas intuisi dirinya sendiri gitu ya. Kalau yang hedonisme tadi begitu ya, dia berdasarkan prinsip hedon gitu ya, untuk kesenangan gitu ya. Prinsipnya bahwa sesuatu dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkan gitu ya. Artinya sesuai dengan keadaan hatinya gitu ya. Itu yang ini tuh macam-macam etika ya. Nanti boleh dilanjutkan sama Mas Heri Firdaus. Masih di mute, Mas.
Mas Heri masih di mute, suaranya nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari etika. Etika idealisme ya. Prinsip ajaran menilai baik buruk sesuatu berdasarkan tidaknya kebahagiaan yang didatangkan. Nah, ada etika altruisme, prinsipnya memutuskan mengutamakan kepentingan orang sebagai lawan kepentingan diri sendiri ya, lebih mementingkan ya, menghargailah bahasanya ya. Oke, selanjutnya ada etika tradisional. Tradisional artinya kebiasaan adat istiadat menurut paham. Ini susah. Tidaknya dinilai dari sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku. Oke, selanjutnya. Oke, contoh etika ya. Nah, contoh etika kita di rumah bisa seperti mencium tangan kedua orang tua ya. Kita akan beraktivitas keluar rumah gitu ya. Dan selanjutnya membuang sampah di tempat sampah yang benar gitu. Mengucapkan salam saat bertemu di rumah orang lain atau bertandang atau bertamu gitu ya. Lalu kita memohon maaf ketika melakukan kesalahan gitu, kepada siapapun gitu. Oke. Saya kira demikian ya presentasi dari kami kelompok 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mana ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Izin bertanya dong. Iya Mas, boleh Mas. Ya, ini sekedar sebenarnya sih pengen pendapat saja sih dari kawan-kawan juga yang lain. Saya ini cuma ingin menanyakan, menurut rekan-rekan ini kayak perilaku remaja sekarang seperti bermain game online, sekarang kan sedang marak ya, dari anak kecil sampai dewasa. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi etika mereka atau tidak sih menurut rekan-rekan gitu. Terima kasih, saya nanya itu aja untuk sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kurniawan. Silakan, mau ditanggapi. Bagaimana Pak Heri? Ya. Mau menanggapi atau Mas Rizky boleh? Boleh itu Pak, bisa nggak Pak? Gimana Pak Heri? Oke. Pak Kurniawan, saya akan mencoba menanggapi ya. Jadi game online nih bikin orang salah satu beretika pengaruh etika istilahnya gitu, betul? Jadi putus-putusnya. Oh, putus-putus. Apa di saya ya? Saya menurut pendapat saya pribadi, yang namanya pengaruh dalam prinsip di dalam diri pasti banyak, terutama dari luar, dari lingkungan sekitar juga termasuk yang paling mempengaruhi. Dalam pertemanan tentu saja paling mempengaruhi.
Sekarang dalam trennya sekarang game online yang pastinya semua orang juga memainkan ya. Saya juga pernah main game online. Pengaruh game online terhadap etika itu sangat banyak, terutama bila si pemain gamenya candu akan gamenya. Terus misal tapi yang namanya ketika kita bisa mengendalikan diri dalam dirinya sendiri atau lingkungannya yang mengendalikan si gamersnya ini, dalam artian keluarganya mengingatkan untuk tidak selalu bermain game, seperti hal-hal seperti itu bisa tidak berpengaruh terhadap pribadi atau diri gamersnya sendiri. Jadi yang namanya main game itu ya sah-sah aja selama tidak berlebihan. Dan tentu saja yang namanya etika atau dalam berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh hal yang buruk yang terjadi di lingkungannya, tetapi harus ditanamkan juga hal yang baik, hal yang memang harus dilakukan itu bisa seimbang diberikan kepada kita atau orang lain atau teman-teman sekalian, antara mana yang harus kita laksanakan, kemasukan ini baik kerjakan. Tapi di samping itu kita juga melaksanakan yang main game, hiburan segala macam, mencari kehiburan. Ketika itu balance, yang diharapkan adalah ya yang namanya game itu tidak menjadikan ya etikanya jadi buruk kayak gitu. Jadi faktor lingkungan berpengaruh terhadap pribadi, faktor teman-teman, pergaulan, keluarga, semuanya berpengaruh. Tidak hanya gamesnya saja, tapi bisa jadi gamesnya juga bisa berpengaruh baik, berpengaruh buruk, tergantung lingkungan dan asupan yang masuk ke dalam dari baik buruknya itu, ilmu tentang baik dan buruknya itu seperti apa. Seperti itu Pak Kurniawan, mungkin ada ditambahi atau ditanggapi juga, silahkan. Ya, terima kasih Mas Anggri. Saya sih mungkin sependapat dengan Mas Anggri, karena saya lihat sih memang sekarang ini jadi permasalahan kata Mas Anggri tadi sih, tentang pengawasan ya Mas Anggri ya. Memang banyak sekarang yang tidak diawasi sih, makanya memang saya cuma mau sharing aja dengan kawan-kawan, sependapat juga dengan saya tidak, karena kalau tanpa pengawasan itu memang berpengaruhnya nanti ke etika mereka gitu. Saya rasa cukup Mas Anggri, terima kasih atas sharing-sharingnya nih. Terima kasih rekan-rekan yang lain juga. Sama-sama Mas Kurniawan. Sama-sama Pak. Izin bertanya Mas Anggri. Maaf, semua anggota kelompok 2 ya. Ada ungkapan yang bilang tingginya pendidikan tidak menjamin baiknya etika seseorang. Bagaimana cara merelasikan antara pendidikan dengan etika? Karena dengan berpendidikan seharusnya seseorang bisa menilai mana yang pantas atau wajar dilakukan atau baik atau tidaknya. Demikian, mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Putri. Teman-teman silakan untuk ditanggapi mungkin. Monggo, siapa? Pak Heri? Ya. Silakan Pak Heri. Ya, saya coba tanggapi begitu ya. Itu kaitannya antara tingginya pendidikan dengan etika seseorang gitu ya. Tadi memang ya
peluang gitu ya. Memang ketika pendidikan seseorang tinggi, maka akan akan semakin baik juga begitu ya, terkait dengan pemahaman seseorang tersebut ya, karena ilmu yang kemudian dia terima begitu ya. Tetapi tadi ya, artinya banyak faktor-faktor di luar sana gitu yang kemudian bisa juga mempengaruhi etika seseorang. Artinya tadi kan kebiasaan, kita bicara kebiasaan gitu ya. Artinya pendidikan bukan satu-satunya penentu etika daripada seseorang. Artinya ada faktor-faktor lain, entah itu kebiasaan di rumahnya, atau entah itu kebiasaan eksternalnya, teman-temannya, dengan siapa dia bergaul gitu ya, dengan siapa kemudian dia belajar begitu ya. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Artinya nggak semua ya, orang-orang yang kemudian punya pendidikan tinggi ya, dia punya etika juga yang baik gitu. Tapi tadi ya, banyak faktor. Jadi dilihat juga faktor-faktor di sampingnya itu gitu. Jadi belum tentu juga walaupun memang peluangnya besar karena tadi dia punya tingkat pemahaman. Tapi ya tadi siapa tahu mungkin orang-orang yang sedang menempuh pendidikan tadi ya mungkin salah bergaul ya, atau kemudian kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan ya, atau norma-norma yang berlaku misalkan di keluarganya ya misalkan keluarganya bukan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi misalkan gitu kan, kebetulan dia berkesampaian untuk punya pendidikan yang tinggi begitu, atau lingkungan di rumahnya gitu ya. Artinya banyak penentu ya seseorang kemudian melahirkan etika ya. Norma-norma yang berlaku di masyarakatnya juga menjadi faktor juga gitu ya. Itu sih kalau pandangan saya gitu ya. Mungkin boleh ditambahin kalau ada yang kurang gitu ya. Makasih Mas Rizky. Sedikit menambahkan berarti, jadi kalau menurut kami etika itu adalah habitual, kebiasaan. Nah, kalau misalkan dia dari kecilnya dibiasakan untuk beretika baik, berperilaku baik, dia itu akan menerap sampai dia udah gede gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak pernah kayak gitu, ya otomatis susah atau sulit untuk menerapkan bagaimana cara beretika yang baik. Sesuai tadi yang dijelaskan Mas Riki, saya menambahkan seperti itu sedikit. Bagaimana Mbak Putri, ada tanggapan lain atau ingin menyampaikan komentarnya? Baik, terima kasih. Tadi dijelaskan ada etika, ada norma yang berbeda atau sama. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, etika dan norma ya. Jadi etika itu adalah etika itu adalah gimana sih ngomongnya ya, tar dulu. Norma itu bisa disebut juga aturan. Jadi etika itu dibuat sesuai, etika itu bisa menciptakan suatu norma atau aturan. Jadi contohnya misalkan cara makan kalau udah kelar makan, cara naruh ininya sendoknya segala macam kan itu ada aturannya tuh, suka ada artinya tuh. Nah, karena etika tersebut, jadi dibikinlah aturan atau aturan sehingga kalau dibikin si sendoknya dibikin telur dodanya berarti kan artinya enak kayak gitu. Nah, karena etika itulah muncullah sebuah aturan. Mungkin setahu saya sih kayak gitu sih Mbak.
kalau misalkan ya ada misalkan salah atau misalkan ada tanggapannya boleh ditambahi gitu biar sama-sama diskusi belajar. Setahu saya sih kayak gitu. Izin menambahkan. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya pribadi sih, saya pernah baca kalau etika itu lebih cenderung terbentuk itu dari faktor internal ya, seperti orang tua, cara mendidik orang tua, lalu cara memberikan contoh dari orang tua terhadap anaknya. Cuma kalau norma itu, kalau setahu saya, terbentuknya dari eksternal, dari lingkungan sekitar, dikarenakan ada adat istiadat yang berlaku, sehingga ada aturan atau yang sering dipakai jadi kebiasaan yang menjadi norma yang kalau dilanggar, kalau dianggap tuh jadi tabu. Kalau menurut saya sih begitu sih. Mungkin ada menanggapi lagi. Ya, setuju sih sama Mas Kurniawan. Artinya kalau etika itu dia respon sikap personal kita ya terhadap kondisi gitu ya, atau terhadap situasi gitu. Itu etika. Jadi dia lahir dari pribadi kita gitu. Tapi kalau norma itu adalah perilaku yang sudah disepakati, artinya yang sudah disetujui secara budaya gitu. Artinya secara kelompok gitu ya, di tengah-tengah yang memang disepakati, aturan-aturan yang disepakati bersama gitu. Ini itu tambahan. Baik, terima kasih penjelasannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh saya bertanya satu lagi, Mas? Boleh, Bu. Karena sekarang kita banyak berinteraksi dengan media sosial, jadi ini dimanfaatkan bagi para pengusaha jadi membuat e-commerce yang banyak. Contoh Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. Ini membuat kecenderungan untuk berbelanja, terutama para ibu-ibu yang biasa pegang, kesehariannya pegang HP, itu keinginan untuk berbelanja jadi besar. Naruh barang banyak-banyak di keranjang, di check out kadang iya atau enggak, atau udah di check out tapi nggak dibayar-bayar. Nah, kemudian ada lagi sekarang tren COD. Jadi masalah baru tuh, si kurir jadi korban. Ini kalau kita lihat pergeseran sosial kan, pergeseran norma, pergeseran etika di mana kurir jadi kena korban yang seharusnya itu sudah dipikirkan masak-masak oleh si pembeli sebelum check out barang atau membeli barang gitu. Dari segi etika, seperti apa kita dalam menyikapi perubahan, terutama bagi ibu-ibu yang mungkin kebanyakan ibu rumah tangga, dikarenakan pandemi ini jarang bersosialisasi atau interaksi keluar, jadi harus pegang HP terus-terusan. Mohon dibantu jelaskan. Terima kasih. Berat ini, kalau ini berat. Pengalaman. Berat saya ngejelasinnya ini, Bu. Bingung saya mau ngejelasinnya ini. Kan masih susah nih menyangkut ibu-ibu udah kebiasaan. Ini susah untuk kita. Bapak ya. Karena ini kan anggotanya banyakan laki-laki sebenarnya. Nah, ini saya tanya memang benar-benar dari hati nurani sebenarnya. Pendapat bapak-bapak ini gimana ini bagi kebiasaan ibu-ibu yang suka check out atau belanja online tiba-tiba paket gitu.
Horor. Saya izin dikit nambah nih, ini nih ngasih pendapat nih. Boleh. Kalau menurut saya sih sebenarnya sih itu sebenarnya memang dari faktornya iklan ya, karena iklan itu memang tujuannya untuk mempengaruhi atau menggoda supaya dia membeli barang produk dia atau dagangannya. Jadi memang sifatnya mungkin ya, kalau saya lihat sifatnya ibu-ibu ini mudah tergoda dengan namanya promo bebas ongkir, promo potongan. Walaupun kalau kita nilai terkadang hanya bebas ongkir itu tidak jauh berbeda, sama aja sebenarnya, cuma mereka tergoda beli 2 dapat 1, tapi sebenarnya harga itu sudah tidak wajar kalau saya bilang seperti itu. Cuma memang mungkin ya itu karena pengaruh dari iklan ini memang sangat kuat. Memang si perancang iklan ini memang harus mempunyai imajinasi supaya orang dapat menarik perhatian orang, jadi lebih tertarik ke situ. Kalau untuk yang masalah itu tergantung dari diri sendiri ya, dari dalam diri sendiri ibu-ibu itu juga. Kalau memang dari dasarnya dia suka belanja dan tidak ada yang memberitahu, membatasi lah, mungkin mereka akan merasa ya sudah bebas gitu. Memang sebenarnya harus ada yang membatasi, karena memang kalau sudah kalau sudah kecanduan belanja itu memang harus ada yang membatasi, karena memang sudah itulah tabiat dia bila melihat suatu barang yang dianggap dia murah ya dibelanjakan sama dia, karena memang sudah orang bilang tuh apa ya, shopping holic itulah, shopaholic, saya lupa juga itu. Nah itu karena sudah ada, memang itu harusnya ada tindakan seperti pengobatan ya, kalau sudah kecanduan belanja itu minimal ke psikiater atau psikolog untuk memperbaiki ya itu tadi rasa kecanduan dia. Lalu kalau untuk masalah kurir tadi, itu memang sebenarnya balik lagi ke kita juga, dibutuhkan ketelitian dalam membelanjakan sesuatu, karena semua ada keterangannya. Dan memang kebiasaan kita ini ya gampangnya aja gitu, tidak melihat secara rinci bagaimana aturannya, bagaimana harusnya sistem COD itu seperti apa, itu tidak dibaca lagi dengan dia. Yang penting dia ketemu, nggak sesuai pulangin. Nah, tapi tidak dibaca aturan jelasnya seperti apa. Menurut saya gitu Mbak Nugraini. Cuma yang lain mungkin ada yang menambahkan atau saya ada ralat dari pendapat saya, silakan. Enggak ada ralat, saya setuju dengan Pak Kurniawan pokoknya. Setuju. Sok atuh yang menambahkan. Jadi perlu ada semacam pendidikan khusus ya pada zaman sekarang nih, karena banyak kita menggunakan media sosial untuk para ibu-ibu terutama, agar bisa lebih yang tepat guna gitu. Karena orang punya teknologi, mau beli HP itu mungkin lebih mudah daripada tahu cara menggunakannya dengan baik gitu. Jadi itu etika kita terhadap kecepatan teknologi, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu salah satu imbasnya adalah belanja-belanja online ini. Nah, harus lebih disikapi lagi ke keluarga terutama, karena yang pegang HP bukan hanya ibu atau bapak, sekarang juga anak. Jangan sampai anak bisa mengakses dengan mudah untuk cekot-cekot barang sehingga buyar itu ekonomi keluarga, mengakibatkan bisa jadi sampai timbul perceraian. Bagaimana menurut
eh, kelompok Ya, saya setuju sama Mas Kurniawan juga Mbak Putri ya. Emang harus ada pendidikan khusus. Ya pendidikan khusus. Ya selama ini nggak ada pendidikan khusus tentang cara menggunakan handphone yang baik. Gitu. Kalau pernah ada yang lihat mata kuliah atau mata pelajaran di SMA, inilah cara menggunakan handphone terbaik. Ya itu saya pikir nggak akan ada gitu. Tapi yang mungkin paling diterapkan adalah ya kita sering-sering baca aja kalau masalah pendidikan ya, literasi terhadap artikel-artikel, baca-baca artikel yang memang artikel-artikelnya itu ya sesuai kebutuhan kita gitu ya. Jangan baca-baca artikel yang malah bikin kita ini nih diskon asik, artikel promo oke mantap gitu ya. Kalau bacaannya kayak gitu ya yang masuk ke dalam otak ya yang asik-asik aja kayak gitu. Tapi kalau bacaannya kita yang oke, inilah cara menghemat uang atau cara kita berinvestasi. Nah, itu ya pasti otomatis yang masuk ke dalam otak ya kayak gitu. Selain dalam hal ya baca-baca atau sering membaca yang seperti itu, yang baik-baik yang seperti itu, yang berpengaruh baik, kalau di budaya kita sendiri ketimuran ya ditambahi dengan pelajaran agama gitu ya. Kayaknya pelajaran agama tuh ya agama apapun ya pasti ngajarinya yang baik gitu. Di agama Islam sendiri diajari udah jangan israf, jangan berlebihan, yang berlebihan itu jelek ya. Itu ketika pelajaran yang kayak gitu diterapkan sama kita ya otomatis ya bukan otomatis sih yang diharapkan ya yang efeknya juga efek yang baik. Kalau sampai terjadi ya kata Pak Kurniawan itu orangnya seperti apa gitu, perlu pengendalian, pengawasan, pelatihan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak Putri, dari kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Menambahkan dikit lagi ya. Memang kalau fenomena sekarang nih saya lihat banyak yang istilahnya kaget teknologi. Jadi dalam arti kata belum sanggup, belum siap menerima teknologi tersebut, ternyata sudah diberikan atau sudah dikasihkan. Jadi mereka merasa kaget gitu. Jadi ya mempergunakannya pun tidak beraturan. Makanya paling itu sih, paling banyak sih saya lihat sih itu kaget teknologi ya. Dengan kemajuan yang pesat sekarang seperti belanja dapat online, dapat COD, itu kan mereka kaget baru kali ini bertemu seperti itu. Lagi ibu-ibu ini kan baru lihat sekarang istilahnya, ketemu zamannya sekarang baru ada COD, Shopee, dulu kan nggak ada, mereka kalau mau belanja ya ke pasar. Oh sekarang ini kaget dengan kemudahan, jadi dipikir dia ya sudah belanja-belanja aja dulu, urusan nanti gampang, masalah datang barang nggak cocok, nah itu makanya ya itu tadi, kaget teknologi aja sih kalau saya ada. Makasih Mas Kurniawan. Ya, terima kasih Mas Wawan ya atas responnya. Mungkin cukup ya dari kelompok 2 ya, karena ini juga mengingat waktu kita juga sudah mau habis ya, dan kan masih ada mata kuliah lain. Mungkin untuk mata kuliah umum ilmu sosial dasar pada hari ini kita cukupkan sampai saat ini aja dulu ya, sampai kelompok 2, nanti tinggal saya buat laporannya untuk diteruskan ke Pak Legia. Ini itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kita sama-sama akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu kali. Oh ya, dipotret dulu ya. Ntar Ya, biar foto dulu bisa absen. laporan. Teman-teman bisa
Kita masih tetap pakai link ini ya. Oh, jadi nggak keluar ya dari sini? Sepertinya begitu. Oke. Atau gimana Mbak Ranti? ACC dia mah ACC. Tenang aja. Ya. Bisa keluar. Udah Ki. Udah dipotret. Itu tinggal absen aja Om Ferry ya? Tinggal absen ya. Siap. Udah kan absen kan? Absen ini farmakologi. Oh iya siap. Oke. Ditunggu. Terima kasih Om Ferry. Recording stopped.